Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Dan jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya. Dan dalam Yohanes 3 ayat 12, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara yang percaya kepada Yesus, akan menerima hidup kekal itu. Dan juga Alkitab mengatakan dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Dan orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Roma 9:10 sampai dengan 11. Selamat Tuhan, selamat malam, selamat kita menikmati firman Allah. Mungkin kita sedang rehat dan sebagainya bersantai-santai, tapi izinkan telinga kita untuk mendengarkan firman Allah. Firman mulai pendengaran Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan Tuhan senantiasa menyertai kami di masa kami istirahat. Terima kasih, kami terus mau menyatakan kehidupan ini dalam perlindungan dalam pemeliharaan. Terima kasih banyak dalam kami. Saya akan membacakan dalam Yesaya 58 ayat 1 sampai dengan 5. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukan kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dan dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka mengenal segala jalan-jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar, dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Katanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruh. 4. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah-bantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sesungguhnya inikah berpuasa yang kau kehendaki, yang mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapis tidur. Sungguh, itukah kau sebut berpuasa yang mengadakan hari berkenan kepada Tuhan? Haleluya. Ternyata kalau tadi pagi saya mengatakan puasa yang diterima oleh Tuhan, dengan berat hati saya memberikan judul puasa yang tidak diterima oleh Tuhan. Haleluya. Dan kita bukan hanya sekedar berpuasa menahan dari rasa lapar dan haus, atau menjauhkan diri dari makanan dan minuman, ataupun abstain, tidak makan dan minum. Tetapi kita perlu melakukan hal yang jauh lebih baik yang diharapkan oleh Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, di mana ada perubahan karakter, di situ ada perubahan tujuan, di situ ada ketaatan kepada perintah Tuhan. Nah, tema kita saat ini adalah puasa yang tidak diterima Tuhan. Karena saat berpuasa seperti yang dilakukan oleh Israel, yang pertama dikatakan mengapa puasa tidak diterima Tuhan. Mereka hanya melakukan kegiatan agamawi, yakni puasa. Karena memang ada hal hari-hari yang ditentukan bagi mereka untuk berpuasa.
dan mereka berpuasa. Mereka dikatakan begitu luar biasa mencari Tuhan. Wow, suka untuk mengenal segala jalan Tuhan. Wow, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Lalu kemudian seperti bangsa yang melakukan apa yang benar. Dan juga dikatakan dari pembacaan tidak meninggalkan hukum Allah. Wow, tidak meninggalkan hukum Allah. Ya kan? Itu kira-kira bagaimana kalau tidak meninggalkan? Berarti mereka tahu ya, hukum Allah itu tapi tidak dilakukan. Lalu kemudian dikatakan suka mendekat. Mereka menanyakan hukum-hukum yang benar. Wow. Dan juga suka mendekat kepada Allah. Wow, wonderful. Dan kami berpuasa tetapi dua kali tidak dijawab oleh Tuhan. Kami merendahkan diri, engkau tidak mengindahkannya. Ini kenapa sampai Tuhan tidak mendengarkan tidak mendengarkan mereka yang sedang berpuasa itu? Mengapa keturunan Yakub itu yang sedang merendahkan hati tidak mendapatkan jawab? Karena bagi mereka puasa itu hanya sekedar lip service. Mereka berpuasa supaya dilihat orang, supaya diperhatikan orang, dan mereka seolah-olah mereka orang yang paling kudus, orang yang paling benar, sehingga semua dilarang ini dan itu. Dan itu tidak membuat hati Allah tersentuh, tidak membuat hati Allah tergerak untuk menjawab mereka, karena yang mereka lakukan tetap kejahatan, tetap dosa. Yang mereka lakukan tidak sampai menyentuh hati yang paling dalam, di mana perubahan karakter itu terjadi, di mana perubahan hidup itu terjadi. Sehingga hari puasa itu kan hari merendahkan diri, hari mencari perkenanan Tuhan, hari di mana kita betul-betul mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Itu sebabnya hari berpuasa itu adalah special time bagi orang-orang yang berpuasa. Tetapi tidak dengan keturunan Yakub, tidak dengan Israel. Karena mereka melakukan hanya sekedar seperti kegiatan orang-orang yang melakukan roh agamawi itu. Yang kedua dikatakan firman Allah berpuasa. Mengapa mereka tidak doa, mereka tidak diterima, puasa mereka tidak diterima oleh Tuhan? Mereka berpuasa, tetapi dosa jangan terus. Anda bisa bayangkan, hari merendahkan hati, hari mencari perkenanan Allah, tapi dosa jalan terus. Ya, yang mencaci, yang memaki, yang menipu, yang berdusta, yang melakukan kekerasan, tetap melakukan kekerasan, dan lain sebagainya. Sama sekali tidak menyentuh yang paling diperlukan oleh Tuhan, yaitu perubahan karakter itu. Ketaatan sungguh kepada firman Allah itu. Mereka hanya taat semua, bukan taat karena dari hati mereka yang paling dalam. Dan itu tidak akan mengubah pendirian Allah untuk tidak menjawab. Dan yang ketika dikatakan berpuasa tetapi kejahatan jalan terus. Coba saya bacakan ayat yang keempat. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan cara berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan, jelas Tuhan mengatakan, suaramu tidak akan didengar oleh Tuhan.
Suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Ayat yang kelimanya, ini kebiasaan orang kalau sedang berpuasa. Sesungguhnya ini kabar puasa yang kau kendaki dan mengadakan hari merendahkan diri. Jika engkau menundukkan kepala seperti gelagat dan membentangkan kain karung dan abu seperti lapis tidur, sesungguhnya itukah kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan. Hanya sifat-sifat lahiriah saja yang mereka lakukan, tapi pada hakikatnya tidak menyentuh hati. Mereka mengatakan hari merendahkan hati, tetapi tidak melakukan. Kalau kita berpuasa, dosa jalan terus, kejahatan jalan terus, jangan harapkan kita dengan cara bagaimanapun kita melakukannya, mau sujudkah, mau dengan lapis yang dengan terbuka dan abuka dan lain sebagainya, seperti kebiasaan orang-orang Israel pada waktu merendahkan hati secara pribadi. Dan itu tidak akan menyentuh. Jadi bila engkau berpuasa, lakukanlah seperti yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Supaya apa? Nanti ayat yang ke-6-nya mungkin itu hari yang akan. Saya mau katakan kepada kita bahwa itu tidak akan menyentuh ketika kita melakukan dengan cara-cara puasa, secara agamawi, dan ketika kita berpuasa, dosa jalan terus, kejahatan jalan terus, dan itu tidak akan menyentuh hati kita. Dan jelas Allah katakan lawan. Ya. Tapi Tuhan berharap kepada kita. Tuhan tidak mau setiap doa dan puasa kita menjadi sia-sia. Apa yang dikatakan Tuhan dan Yesus Kristus dalam Matius 6, 16 dan 18 itu. Mari kita lakukan. Sehingga puasa kita adalah puasa yang dijawab oleh Tuhan. Di mana kita mengalami perubahan karakter, kita mengalami perubahan tujuan yang tadinya duniawi, tidak lagi duniawi. Dan kemudian kita melakukan itu karena kebaikan kita kepada Tuhan dengan segala senang hati, dengan segala penuh, dengan segala ketaatan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita supaya kita berpuasa jangan tidak didengar, tetapi didengarkan oleh Tuhan. Itu harapan saya sebagai seorang manusia. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau ketika kami hari merendahkan hati, hari menyerahkan diri, hari berkenan di hadapan Allah menjadi sia-sia oleh karena ketika kami berdoa dan berpuasa, kami terus menjalankan seperti orang-orang yang menjalankan roh agamawinya. Dan kami yang ketika kami berpuasa, kami tetap dosa jalan terus. Ketika kami berpuasa, kami terus melakukan kejahatan yang bukan puasa itu hari merendahkan hati, hari berkenan untuk mencari perkenanan Allah. Itu tidak kami lakukan, dan sehingga Tuhan mengatakan dan Tuhan melawan orang-orang seperti itu. Dan itulah sebabnya Tuhan kami berdoa supaya ketika orang-orang berpuasa, mereka mengingat bahwa bukan hanya sekedar kegiatan menahan lapar dan haus dalam berpuasa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami untuk melakukan yang terbaik dalam nama Yesus. Dan ketika engkau sakit, apapun sakit penyakitmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan dan kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, engkau tidak mengenal jarak ruang maupun waktu, hadirlah kepada mereka untuk menolong mereka. Segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan keluar dan oleh tidur daripada Yesus. Engkau sembuh. Terima kasih Tuhan. Sama seperti Engkau telah menyembuhkan hamba-Mu, kami yakin dan percaya Engkau mampu menolong mereka semua dalam keadaan apa. Terima kasih Tuhan. Dan kalau Engkau mengalami penderitaan dalam hidup, serahkan diri kepada Tuhan. Kalau Engkau orangnya, arahkan tangan kepada Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepada kami. Tahu masa-masa sulit, tetapi Tuhan, kami tahu Engkau perkasa untuk menyelesaikan setiap masalah. Dan kami menyerahkan
bergantung kepada tangan-tangan yang sudah diangkat kepada Engkau yang menopang mereka, Engkau yang menguatkan mereka, dan Engkau menjawab sesuai dengan kebutuhan. Di dalam nama Yesus saya bersyukur buat segala pertolongan bulan kasih. Dalam dunia. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Dan kalau kita mau berserah dan lupa untuk membaca firman Allah dan memperkatakan firman Allah di dalam kehidupan kita, satu ayat dan renungkan supaya itu menjadi penting iman yang tidak tergoyahkan dari hidup kita. Karena Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.